Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan, NIM 2017-2240 20113 dari kelas manajemen reguler malam, kampus ITB Ahmad Dahlan Karawaci. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai anggaran biaya pemasaran dan administrasi. Selanjutnya, biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh bagian atau divisi administrasi dan umum seperti gaji direksi, biaya konsultan, biaya auditor, biaya perjalanan dinas, sumbangan sosial, penyusutan aktiva, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian biaya pemasaran. Dalam arti sempit, biaya pemasaran hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Sedangkan dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produksi selesai, diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut dikembalikan dalam bentuk uang tunai. Pada prinsipnya, anggaran administrasi sama dengan anggaran biaya pemasaran. Dalam anggaran biaya pemasaran dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel dengan dua metode pemisahan biaya, yaitu dengan metode kuadrat terkecil dan metode titik tertinggi dan terendah. Adapun biaya pemasaran terdiri dari yang pertama gaji para manajer dan stafnya, dua penyusunan aktiva adalah tetap di divisi pemasaran, biaya umum dan administrasi pemasaran, biaya riset dan pengembangan produk, biaya distribusi, biaya penjualan, biaya promosi, biaya advertensi, biaya publisitas, biaya perjalanan dinas tenaga penjualan, bonus dan komisi tenaga penjualan, potongan harga, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan divisi pemasaran. Biaya pemasaran dapat diprediksi berdasarkan data historis, di mana variabel bebasnya atau E adalah unit penjualan dan Y adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran bersifat variabel dan tetap. Untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dari biaya pemasaran ada dua metode, yaitu metode kuadrat terkecil dan metode titik tertinggi dan terendah. Adapun tahap metode kuadrat terkecil, tahapannya yang pertama adalah membentuk persamaan, yaitu persamaan Y sama dengan A plus BX. Tahap selanjutnya, tahap kedua, yaitu menentukan nilai B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Tahapan selanjutnya adalah menentukan nilai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurangin B dikali sigma X dibagi dengan N, di mana A merupakan fixed cost dan B merupakan variable cost. Kemudian langsung saja kepada contoh. Saya akan menyampaikan contoh perhitungannya seperti pada slide berikut. Ini contoh perhitungannya. Contoh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Ini disajikan data penjualan dan biaya pemasaran dari PT Mustika selama 7 tahun sebagai berikut. Ini tabelnya, tahun pertama, kedua sampai ke-7. Dan ini biaya penjualannya, ini biaya pemasarannya. Bisa kita lihat di situ. Kemudian diminta hitunglah biaya pemasaran tahun ke-8 dari PT Mustika tersebut. Nah, ini jawabannya. Tahap pertama dengan membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Kita buat
tabelnya terlebih dahulu dari data yang telah disajikan tadi. Nah, tabelnya berisi kolom seperti ini. Tahun pertama sampai ke 7 kita jumlah. Nanti X, Y, X, Y, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Maka bisa kita lihat jumlahnya dari X tersebut 37.250, Y-nya 4870, XY-nya 26.7110.000, X2-nya 205.562.500, Y kuadratnya 3480 250.000.000. Setelah tabel kita buat, kemudian tahapan selanjutnya yaitu kita menghitung nilai B dengan rumus yang tadi saya sampaikan, bahwa B sama dengan N dikali jumlah XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, tadi kita lihat bahwa N-nya itu ada 7. Nah, seperti di sini nih ada 7. Tahun pertama sampai tahun ke-7. Nah, itu yang disebut dengan N. N-nya itu dikalikan dengan jumlah XY. Jumlah XY itu ada di sini. Nah, jumlah XY seperti itu. Kemudian dikurangi jumlah X. Jumlah X-nya 37.250 dikali jumlah Y. Jumlah Y-nya 4870 sekian dibagi N. N-nya 7 kali jumlah X kuadrat. Nah, X kuadrat tadi juga sudah ditemukan. Nah, jumlah X kuadratnya adalah ini. Tinggal kita masukkan pada rumus yang tadi. Setelah kita masukkan semua, maka B-nya dapat kita hitung dan hasilnya adalah 108. Tahapan selanjutnya kita hitung nilai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurangin B dikali sigma X dibagi N. Tadi jumlah Y-nya juga sudah kita temukan. Kita tinggal masukkan saja pada rumus ini. Nah, ini B-nya dari hasil kita hitung B tadi. Masukkan di sini kali jumlah X. Baru dibagi dengan N. N-nya kan 7. Hasilnya A adalah 121.000. Selanjutnya kita bisa buat persamaan forecast biaya pemasaran, yaitu Y sama dengan masukkan yang tadi nilai A 121.000 ditambah B yaitu 108X. Untuk X ini, untuk menghitung beberapa perkiraan biaya pemasaran tahun ke-8, maka kita harus menentukan nilai X yang ini, di mana nilai X ini merupakan jumlah penjualan tahun ke-8. Untuk itu perlu mencari forecast penjualan tahun ke-8 dengan menggunakan salah satu metode. Pada contoh ini kita menggunakan metode least square. Nah, ini di sampingnya kita buat tabelnya untuk menentukan X tadi, forecast penjualan tahun ke-8. Kita masukkan saja yang ini dengan metode least square. Setelah tabelnya kita ketahui, maka kita cari nilai A.
dengan rumus sigma Y dibagi N. Nah, kita masukkan saja langsung. Nah, ketemunya A adalah 5321. Kemudian kita cari B-nya dengan rumus sigma XY bagi sigma X kuadrat. Kita masukkan saja hasil tabel ini dan hasilnya adalah 116. Kemudian kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, diketahui forecast penjualan tahun ke-8 adalah dihasilkan nih ya, 6249. Nah, setelah forecast penjualan diperoleh, selanjutnya kita bisa hitung perkiraan jumlah pemasaran tahun ke-8 dengan menggunakan persamaan forecast biaya pemasaran. Kita tinggal masukkan saja persamaan yang tadi, Y sama dengan 121.000 plus 108X. Nah, X-nya ini tadi sudah kita ketemukan dari hasil forecast penjualan tahun ke-8, yaitu 6249. Kita masukkan, ini dikalikan dulu, 108 dikalikan 6249 ketemu sekian, maka Y-nya itu ketemu 795.892. Jadi perkiraan biaya pemasaran tahun ke-8 adalah 795.892. Ini untuk metode kuadrat terkecil. Selanjutnya kita coba juga dengan metode titik tinggi dan terendah. Tahapannya yaitu yang pertama, tetapkan produk tertinggi dan biaya pemasaran. Yang kedua, tetapkan tingkat produksi terendah dan biaya pemasaran. Nah, berikut klasifikasi biaya pemasaran metode titik tertinggi dan terendah. Ini tabelnya, keterangan tertinggi, terendah, dan selisih. Ini penjualannya. Kita ketahui bahwa penjualan tertinggi itu 7.000 dengan biaya pemasaran 875.000 dan yang terendah penjualannya 4.000 dengan biaya pemasaran 600.000. Jadi selisih penjualan 3.000, selisih biaya pemasaran 275.000. Berikutnya, biaya variabel B sama dengan 275.000 yang ini dibagi 3.000. Nah, maka menghasilkan 91,667. Untuk biaya tetap dihitung dengan cara biaya pada tingkat penjualan tertinggi yaitu 7.000, itu adalah pemasarannya 875.000. Biaya variabel 7.000 dikali 7.000 ini dikali dengan hasil yang B tadi 91,667, hasilnya 641.666,667. Maka jumlah biaya tetap sebesar 875.000 ini dikurangi 641.666,667, hasilnya 233.333,333. Jadi kita masukkan saja Y sama dengan 2333,333 ditambah dengan yang tadi B, variabel B nya itu tadi 91,667 X. Y X nya ini didapat dari forecast penjualan tahun ke-8 yang tadi. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, 233,333 ditambah 91,667 dikali 6249, hasilnya Y sama dengan 806.160,416. Jadi total biaya pemasaran dengan metode titik terendah dan tertinggi adalah
806 160 416. Itu tadi perhitungan dengan kuadrat terkecil dan titik tertinggi dan terendah. Baik, itu tadi contoh perhitungan dari metode kuadrat terkecil dan metode titik tertinggi dan terendah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai biaya pemasaran dan administrasi. Semoga bermanfaat. Tentunya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.